Sini duduk. Gue denger anak lu sekolah di PLAUD ya? Apa namanya? PAUD, sembarangan aja lu bilang PLAUD. Lah, emang ngapa? Bukannya anak lu sekolah situ juga ya? Ngapain sekolah di situ? Belajar main-main doang. Kok lu tau banget sih jadi orang anak-anak diajarin pelajaran sama gurunya? Rumah gue deket sama PAUD, kedengeran. Belajar nyanyi-nyanyi doang, gambar-gambar. Kagak, ada pelajarannya. Hai Bunda, pernah dengar tidak ada istilah masa emas pada anak? Masa emas atau golden age adalah masa pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang mengalami peningkatan pesat pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa emas ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak, sehingga jika terjadi kelainan pada tumbuh kembang anak, bisa terdeteksi sedini mungkin. Kemudian Bunda, ada miliaran sel di otak anak yang lagi nunggu untuk disambung-sambung. Cara menyambungkan sel-sel otak ini terjadi pada saat mereka diberikan stimulasi atau rangsangan. Stimulasi yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak. Otak akan semakin terus berkembang jika terus-menerus diberikan stimulasi. Anak perlu mendapatkan lingkungan yang bisa merangsang pertumbuhan otak, seperti sentuhan kasih sayang dan mengajak anak bermain. Apabila hal tersebut tidak diperoleh oleh anak, maka anak dapat mengalami berbagai penyimpangan perilaku. Contoh seperti anak kehilangan citra diri, rendah diri, penakut, tidak mandiri, atau sebaliknya anak menjadi agresif dan tidak mempunyai rasa malu. Jadi, semakin mereka bermain atau diberikan stimulasi, semakin tersambung sel-sel di otak mereka, maka semakin bertambah tingkat kecerdasan mereka. Sehingga, semakin rimbun sel-sel otak anak, artinya kecerdasan anak juga meningkat. Nah, stimulasi yang berstruktur bisa dilakukan di pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal dengan PAUD. Tahukah Bunda, terdapat 6 aspek yang harus dilakukan anak pada tahap pendidikan usia dini? Aspek pertama, nilai agama. Dalam aspek ini, anak akan diajarkan untuk mengenal konsep Tuhan, tata cara beribadah, dan mengenali ciptaan Tuhan, dan juga cara bersikap terhadapnya. Selain itu, anak juga diajarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan kita. Contohnya, bagaimana bersikap terhadap orang yang lebih tua. Aspek 2, motorik. Dalam motorik halus, anak diajarkan untuk melatih otot tangan dan jari-jari melalui kegiatan meronce, merobek kertas, menggunting, sehingga semakin luas anak menggunakan jari-jarinya, semakin mudah anak untuk belajar menulis. Dalam motorik kasar, anak belajar untuk menggerakkan tubuh secara keseluruhan, seperti melompat, berlari, berdiri satu kaki, memanjat, dan merangkak. Hal ini berguna untuk perkembangan otak untuk menyerap aspek kognitif. Yang ketiga, aspek kognitif, di mana anak mengenal angka, mengenal warna, dan bereksperimen, sehingga ide dan rasa ingin tahu pada anak meningkat. 4. Aspek bahasa. Dalam aspek ini, anak mengenal abjad, merangkai, memahami kata melalui dongeng, dan bercerita. Sehingga semakin banyak kosakata yang anak tahu, semakin baik komunikasinya. 5. Aspek sosial dan emosional. Dalam aspek ini, anak diajarkan untuk berempati, bersosialisasi ke teman sebaya, belajar percaya diri, dan mandiri. Kegiatan yang dilakukan adalah meminta maaf, berterima kasih, berbagi, tampil maju ke depan kelas. 6. Aspek seni. Anak belajar mengenai estetika, cara berkreasi melalui kolase, mewarnai, dan memilih kombinasi warna dalam menggambar. Bahkan dalam satu kegiatan, anak bisa belajar hingga 3 aspek sekaligus. Contohnya, bernyanyi. Dalam bernyanyi, dengan bertepuk tangan dan melompat-lompat, anak sedang melatih aspek motorik kasar, aspek kognitif, dan aspek bahasa. Semua ini jika diasah dengan baik, perkembangan otaknya pasti akan berkembang. Bunda, mau kan anak kita jadi tumbuh anak yang sehat, pintar, dan berbudi luhur? Nah, sekarang udah ngerti kan kalau PAUD bukan hanya sekedar baca, tulis, hitung, dan nyanyi saja. Karena semua itu ada efek jangka panjang hingga dewasa. Maka dari itu, ayo daftarkan anak-anak kita ke pendidikan usia dini. Oh, jadi di PAUD itu bukan nyanyi-nyanyi doang? Ya, semua kegiatan PAUD itu punya jangka panjang ke anak-anak kita, ya. Iya. Ya udah kalau gitu gue mau daftarin anak gue dulu deh ya di PAUD RW. Dah. Dah.